Hai semuanya, ketemu lagi. Ini adalah pilih kartu tentang energi positif atau kabar baik yang sebentar lagi akan kamu terima ya. Ada 3 pilihan di sini. Pilihan pertama ya, nih batu warna pink. Terus ini file kedua. Dan ini untuk file ketiga. Relax ya, jangan terburu-buru, ikuti aja kata hati kamu, intuisi kamu. Kira-kira dari 3 batu ini mana yang paling memanggil? Kalau memang merasa terpanggil ketiga-tiganya ya tidak ada masalah. Ya mungkin bisa saja pilihan kamu salah dan pesan kamu mungkin ada di file lain gitu ya. Saya akan shuffle dulu kartunya. File 1. Kabar baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan membantu kamu ya di dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang sedang kamu hadapi. Entah itu misalkan masalah keuangan, entah itu masalah hubungan asmara, kemudian masalah pekerjaan ataupun masalah apapun itu ya. Kamu akan mendapatkan bantuan ataupun petunjuk ataupun jalan keluar dari masalah yang sedang kamu alami. Dan kabar baik selanjutnya di sini, kamu akan memiliki keberanian, ketegasan, ya. Mungkin selama ini kamu berada di dalam situasi dan kondisi yang cukup membingungkan, entah itu terkait di dalam masalah asmara ataupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Mungkin kalau misalkan ini adalah energi terkait masalah asmara, ya, kamu yang mengalami stagnan ya di dalam hubungan, tidak ada kejelasan misalkan gitu ya, atau terjadinya banyaknya perbedaan, konflik ataupun lain sebagainya, yang mungkin sebelumnya kamu itu masih ragu dan berat ya untuk mengambil satu sikap ataupun tindakan yang jelas. Di sini di antara kamu ya nanti akan mendapatkan satu keberanian untuk mengambil keputusan gitu ya, untuk mengambil satu tindakan dan kamu sudah yakin bahwa itulah yang terbaik gitu. Karena mungkin seandainya kamu stay dan bertahan pun kamu tidak bisa melihat adanya satu kejelasan gitu ya, entah itu dalam hubungan, entah itu dalam kalau ini pekerjaan, kemungkinan ya misalkan kamu ini akhirnya karena adanya satu pilihan yang mungkin menurut kamu ada yang lebih baik atau kamu tahu kamu nggak akan bisa berkembang di tempat pekerjaan kamu sekarang gitu ya. Intinya di sini akan ada satu petunjuk, akan ada satu istilahnya ya, eee, inspirasi ataupun itu. Intinya hal itu membuat kamu itu akhirnya bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas sehingga kamu berani mengambil keputusan dan mengambil tindakan gitu, mengambil sikap yang mungkin sebelumnya kamu tuh agak ragu-ragu gitu. Putus enggak, pisah enggak, cerai enggak gitu ya, resign enggak dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya di sini akan ada satu kemantapan di dalam hati kamu gitu karena kamu sudah yakin gitu bahwa yang terbaik itu memang harus pergi gitu. Kamu memiliki keyakinan untuk aku kayak semacam kamu nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Aku nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kabar baik selanjutnya yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini adalah ternyata sesuatu yang mungkin kamu takutkan, sesuatu yang kamu ragu-ragukan gitu ya, ternyata itu menjadi salah satu pilihan terbaik di dalam hidup kamu gitu ya. Kamu gak nyangka keberanian kamu di dalam mengambil keputusan, misalnya menyudahi hubungan yang mungkin penuh toksik, penuh ketidakjelasan gitu ya. Pada awalnya mungkin kamu merasa itu berat gitu ya, tapi ternyata keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Dan di sana kamu akan mendapatkan banyak
peluang, banyak kesempatan gitu. Seperti semacam mungkin untuk kamu yang mengalami satu hubungan yang cukup toksik di sini gitu ya. Karena keberanian kamu, ketegasan kamu dalam mengambil sikap. Pada akhirnya kamu menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Saya merasakan di antara kamu di sini ada yang mengalami memang hubungan yang cukup membuat kamu itu seperti terpenjara ya, tidak bisa menjadi diri kamu sendiri gitu. Nah, pada saat kamu berani meninggalkan hubungan ini gitu, kamu merasa mendapatkan kehidupan kamu kembali, kamu merasa mendapatkan kebebasan kamu kembali ya. Meskipun itu tidak mudah, tapi ada satu rasa kebahagiaan tersendiri di dalam diri kamu gitu. Di sini energi kamu adalah seseorang yang memang penuh dengan mimpi, penuh dengan hasrat, penuh dengan target-target tertentu di dalam kehidupan kamu gitu ya. Seperti memang jiwa kamu beberapa di sini saya lihatnya energi jiwa-jiwa yang bebas gitu ya, tidak suka dikekang gitu ya. Karena ada satu energi kreativitas yang cukup tinggi di dalam diri kamu. Jadi kemungkinan ada yang memang kurang beruntung gitu ya di dalam memiliki pasangan yang sekarang ini, mungkin posesif, protektif dan lain sebagainya gitu, sehingga membuat kamu lama-lama itu seperti ya sudah tidak tahan lagi gitu. Salah satu, saya mendapat energi, jangan terlalu overthinking ya buat kamu ya, karena yakin dan percayalah gitu, apapun situasi dan kondisi kamu saat ini, perlahan tapi pasti di sini segala sesuatu yang nanti akan membaik, akan menuju ke arah yang lebih baik gitu. Kita lihat dari oracle card-nya. Tuh, Angel of Strength ya, The Temple Path, Angel of Love. Oke, file 1. Di sini lebih ditekankan lagi ya, ada Angel of Strength. Angel of Strength ya, maaf ya. Akan ada satu kekuatan, akan ada satu keberanian ya. Di sini ditegaskan lagi. Kamu yang terjebak dalam situasi yang toksik, entah itu dalam hubungan, entah itu dalam pekerjaan, bisnis usaha, ataupun segala aspek kehidupan, yang membuat kamu akhirnya seperti tidak berdaya istilahnya begitu ya. Tapi di sini semesta akan memberikan kamu kekuatan untuk kamu bisa berani mengambil sikap dan tindakan yang tegas gitu. Semacam kalau misalnya kamu diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan tidak baik gitu ya. Di sini kamu akan tidak lagi berdiam diri gitu. Kamu akan mendapatkan satu ilham, mendapatkan satu inspirasi bahwa kamu harus melangkah ke sana, kamu harus begini, kamu harus begitu, kurang lebih begitu. Dan beberapa di antara kamu di sini saya melihat ya, kabar baik yang akan kamu terima adalah kamu akan mendapatkan satu petunjuk, entah itu melalui firasat kamu, melalui mimpi kamu, melalui intuisi kamu gitu. Bisa juga di sini sesuatu yang memang berkaitan dengan spirit ya. Jadi akan ada petunjuk, akan ada apa istilahnya ya? Ya intinya petunjuk, entah itu secara kasat mata ataupun secara batin kamu gitu ya, terkait jalan atau solusi yang bisa kamu ambil, intinya begitu. Dan di sini kamu akan mendapatkan banyak dukungan, kamu akan menjadi seorang yang memang penuh dengan empat ya. Pelajaran kehidupan yang kamu dapat di sini setelah melalui adanya satu chaos ya, situasi dan kondisi yang sangat tidak stabil. Kamu di sini banyak belajar. Mungkin kamu dulu tuh seseorang yang katakan agak sedikit dingin, cuek, tidak peduli gitu ya, tidak terlalu peduli atau care dengan orang lain gitu. Ada sisi spiritual kamu di sini nanti yang akan terbangun. Semua itu adalah berasal dari siklus kehidupan yang pernah kamu lewati. Kamu di sini akan menjadi seseorang yang memiliki welas asih, memiliki apa ya istilahnya ya, yang memiliki rasa kepedulian baik kepada diri kamu sendiri maupun kepada orang lain. Jadi ini ada satu energi seseorang yang merasa tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan kasih sayang begitu ya. Seperti tidak ada yang bisa mengerti kamu gitu.
Tapi ada kabar baik di sini. Ya, semesta akan memberikan kamu atau memberikan semua yang kamu butuhkan. Ada satu kemungkinan di sini. Di antara kamu ada yang mungkin sudah kepingin, apa istilahnya ya, ingin betul-betul mencari ketenangan, kedamaian di sini secara spiritual. Entah itu mempelajari tentang, ya, banyak hal di sini untuk mencari atau mendapatkan kedamaian. Mungkin ada yang kepingin menjadi biarawati, ada yang ingin menjadi seorang spiritualis, ada yang ingin menjadi seorang yang memang, ya, intinya kamu mulai melirik gitu ya, sisi dunia lain gitu, bahwa kamu membutuhkan kedamaian, kamu membutuhkan ketenangan begitu. Karena ada satu siklus kehidupan di sini yang saya lihat untuk kamu pada satu, ya, penuh dengan inilah ya istilahnya ya, penuh dengan lika dan liku. Ini bisa mencakup segala aspek kehidupan. Jadi secara kesimpulan, berita baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini adalah kamu akan mendapatkan bimbingan dari semesta ya, terkait jalan mana yang harus kamu ambil untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan di dalam diri kamu, di dalam kehidupan kamu gitu. Mungkin tadinya kamu adalah seorang yang pesimis, banyak takut, banyak khawatir gitu. Tapi nanti kamu akan mendapatkan satu kekuatan yang akhirnya membuat kamu mampu mengambil satu sikap dan tindakan gitu, memperjuangkan kebahagiaan kamu sendiri gitu. Satu. Kita lihat lagi ya. Tuh. Berita bahagia yang akan kamu dengar sebentar lagi. Untuk kamu yang memiliki konflik dengan orang lain ya, di sini akan ada perdamaian dengan orang tersebut, entah itu dengan pasangan atau dengan siapapun ya. Baik kamu maupun orang yang berselisih paham dengan kamu, di sini akan ada semacam ya peace gitu ya, saling memaafkan. Mungkin sebelumnya saling emosi, saling menggunakan ego masing-masing, di sini akan ada energi kedamaian untuk kamu. Kamu akan memiliki, ini bisa terbolak-balik energinya ya, silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing. Semacam ya, kamu sudah memaafkan hal-hal buruk apapun itu yang pernah terjadi, yang pernah menimpa diri kamu. Kamu sudah mulai bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Begitu juga dengan rasa sakit hati kepada orang lain, kamu juga sudah memaafkan, sudah melepaskan gitu. Nah, untuk kamu misalkan yang berkonflik gitu ya, orang tersebut pun, orang yang pernah berkonflik sama kamu, ibaratnya sudah lepas gitu ya, di dalam hatinya itu sudah apa ya, sudah berdamai, sudah maafkan gitu. Jadi intinya ini berita baik yang akan kamu dengar gitu ya, perselisihan itu akan berbuah atau berganti menjadi satu kerukunan, kedamaian ya. Lanjut lagi, ada semacam penerimaan, sudah apa ya, sudah ikhlas gitu ya terhadap sesuatu yang mungkin menyakitkan kamu. Ya, kondisi ini memang mungkin tidak pernah kamu sangka dan tidak pernah kamu duga gitu ya, semacam gak nyangka gitu bahwa kamu bisa memiliki kemampuan dan kekuatan sejauh ini, sekuat ini gitu ya, atas apa yang sudah pernah kamu lalui atau yang sudah pernah terjadi. Ada banyak hal pelajaran kehidupan yang kamu dapatkan di sini. Mungkin semacam kamu gak menyangka gitu, kamu punya kemampuan dan kekuatan melangkah sejauh ini. Bisa juga di sini dalam artian kamu gak menyangka gitu bahwa seseorang yang begitu jahatnya, begitu kejamnya gitu ya, ternyata berubah, saat ini berubah
menjadi lebih positif sama kamu, menjadi lebih baik sama kamu ya. Intinya ini ada hal-hal yang memang di luar dugaan kamu gitu, dan ternyata itu betul-betul terjadi ya. Kita lihat lagi. Ya, perlahan tapi pasti. Part 1. Segala hal yang mungkin pernah membuat kamu kecewa, depresi gitu ya. Perlahan tapi pasti di sini semuanya akan menuju ke arah penyembuhan, ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik. Mungkin di sini beberapa di antara kamu ya, part 1, ada yang sudah mulai memperhatikan betapa pentingnya kesehatan mental itu gitu ya. Jadi perlahan-lahan kamu bisa memahami diri kamu sendiri dan segala yang pernah terjadi menimpa ke dalam kehidupan kamu. Ada yang sudah melalui atau memasuki ya proses healing, penyembuhan di sini. Jadi ya, segala sesuatunya itu tidak lepas dari kebaikan Tuhan semesta alam buat kamu. PS1, ada satu titik kehidupan yang memang sangat-sangat tidak mudah di sini saya melihatnya, tetapi ketika kamu memilih PS1 ini ya, semesta akan memberikan kamu tuntunan, petunjuk ya, dari segala arah, dari segala macam bentuk gitu ya, entah itu lewat mimpi atau apapun itu, yang intinya kamu akan terbimbing gitu untuk mulai perlahan-lahan gitu ya mengobati luka batin kamu di sini. Entah itu mulai memperhatikan kesehatan mental kamu, kemudian kamu perlahan menjadi lebih memahami gitu ya diri kamu sendiri, memahami orang lain dengan baik gitu. Ya, intinya ada satu transformasi yang besar-besaran di sini terhadap perkembangan secara psikologis, mental, mindset kamu ya. Sangat bagus sekali, mudah-mudahan ini diberi kelancaran oleh Tuhan semesta alam yang buat kamu PS1. Ini ada satu transformasi, energi transformasi yang cukup bagus ke arah yang lebih positif. Lihat lagi ya. Tuh. Di antara kamu nanti di sini akan mendapatkan satu kehangatan, kedamaian yang mungkin sebelumnya kamu memiliki satu situasi dan kondisi yang kurang baik dengan seseorang tersebut. Ini bisa dengan siapa saja ya, tidak selalu dalam konteks asmara. Intinya di sini ada satu perbaikan energi dari energi negatif menjadikan energi positif. Permusuhan, kemudian rasa benci, kesalahpahaman dan lain sebagainya ya. Di sini akan ada perubahan menuju ke arah yang lebih mendamaikan, lebih membahagiakan, lebih positif. Misalkan kamu yang punya konflik dengan keluarga, dengan rekan kerja atau apapun gitu ya. Di sini nanti akan ada satu pendewasaan untuk diri kamu, juga untuk orang yang pernah berkonflik atau berselisih paham dengan kamu di sini. Kita lihat lagi ya, PS1. Nah tuh, di bottom of the deck ya. Ya, communication, travel, Mercury. Ya, ini akan adanya terjalinnya kembali komunikasi, mungkin dengan orang yang sudah lama terputus komunikasi dengan kamu. Ya, intinya pokoknya gini ya. Saya buat secara kesimpulan aja. Ada satu energi untuk kamu PS1, memang ada satu sebelumnya ya, situasi dan kondisi yang kamu alami itu membuat kamu cukup depresi, membuat kamu merasa kesepian, kemudian membuat kamu cukup stres juga ya. Kamu merasakan dan melihat dunia ini seperti neraka lah istilahnya begitu ya. Nah, tapi perlahan tapi pasti gitu. Mungkin di dalam jiwa kamu itu ada satu kebaikan, ada satu keimanan tersendiri ya, yang itu yang membimbing kamu keluar dari kegelapan itu, keluar dari satu situasi dan kondisi yang menghimpit dada kamu selama ini, sehingga kamu perlahan-lahan melihat cahaya itu gitu ya, untuk keluar dari kegelapan tersebut. Energi konflik, energi perselisihan, kemudian kamu merasa mungkin terasingkan dan lain sebagainya. Semua itu perlahan tapi pasti persatu akan menuju ke arah yang lebih positif, akan menuju ke arah yang lebih baik. Intinya begitu. Ya, amin ya. Semoga mewujud nyata persatu. Saya akan melihat lagi dari oracle yang ini.
Kamu akan mencapai suatu titik kesuksesan yang mana pencapaian kamu ini sepertinya cukup luar biasa ya. Karena memang perubahan kamu ini nanti akan membuat beberapa orang merasakan takjub yang mungkin cenderung kayak gak nyangka gitu ya. Kamu bisa berubah sejauh itu, kamu bisa seberuntung itu. Kurang lebih begitu. Dan mungkin ya beberapa akan keheran-heranan aja gitu ya. Salah satu. Nah kalau kamu mengalami semacam ya nggak usah terlalu dipikirin dengan kalau misalkan ada orang yang mungkin mengkritik, kemudian mungkin agak sedikit nyinyir ke kamu gitu ya. Kamu abaikan saja, karena satu hal yang perlu kamu tahu, dimanapun posisi kamu, baik atau buruk, salah atau benar gitu, percayalah gitu, akan selalu ada seseorang yang memang pro dan kontra dengan kamu. Jadi jangan terlalu kamu fokuskan kepada energi yang memang lebih ke negatif ya. Fokuskan saja energi kamu ke orang-orang yang memberikan satu support atau vibrasi yang positif ke kamu. Fokus ke orang-orang yang peduli sama kamu, fokus kepada orang-orang yang sayang sama kamu gitu. Tidak usah dipedulikan atau abaikan energi orang-orang negatif gitu ya. Biarkan saja mereka mau beropini seperti apa, berpikir seperti apa, ya apapun itu biarkan saja. Cukup tutup telinga kamu ya. Jalan ke depan, raih mimpi kamu, raih cita-cita kamu. Gitu ya, Pak Satu. Ya, sesuatu yang kamu tunggu-tunggu selama ini, sebentar lagi akan mewujud nyata. Entah itu dalam bentuk pertemuan, entah itu dalam kesempatan kerja, karir, atau apapun yang sudah kamu rencanakan di waktu sebelumnya, ini sebentar lagi akan diwujudkan, sebentar lagi akan terwujud atau datang ke dalam kehidupan kamu. Satu. Atau sesuatu yang mungkin selama ini kamu tanam, sesuatu yang sudah kamu mulai prosesnya, ini perlahan-lahan akan mulai bertumbuh atau menunjukkan hasilnya dengan nyata gitu ya. Tuh. Material and spiritual prosperity. Nah, ini adalah satu penutup energi yang cukup bagus untuk kamu PS1. Perjalanan kehidupan, siklus hidup yang tidak mudah yang kamu lalui di sini akan ditutup satu energi yang cukup luar biasa kalau saya bilang ya. Kenapa? Di sini ada satu pemenuhan kebutuhan kamu baik dari segi materi, spiritual ya. Jadi ini kata lainnya, memang untuk mendapatkan satu keseimbangan secara lahir dan batin, material dan spiritual gitu ya. Itu pasti tidak kamu saja gitu. Kalau ingin mendapatkan kondisi seperti ini, mau tidak mau, siap tidak siap, memang harus melalui jalan yang tidak mudah gitu. Pembentukan secara spiritual yang matang itu pasti penuh dengan uh, rasa sakit, rasa derita gitu ya, air mata, pedih perih semuanya. Tidak ada jalan orang yang menuju spiritual itu jalannya indah, mudah, enak, gak ada. Begitu juga secara keseimbangan, kestabilan material. Jadi material dan spiritual ini adalah satu kondisi yang memang diinginkan oleh semua orang ya. Karena kalau stabil secara spiritual ya kita nggak usah pungkiri, kita hidup di alam dunia ini kan butuh yang namanya materi gitu ya. Ada pakaian, ada makan, minum dan lain sebagainya gitu. Lalu kalau cuma condong ke material, ya itu juga tidak bagus juga gitu, tanpa dibarengi dengan sisi spiritual kita dijaga, dirawat gitu ya. Karena nanti akan menimbulkan menjadi seseorang yang tamak, serakah misalkan gitu ya, pelit, kikir dan lain sebagainya gitu. Jadi memang material dan spiritual ini dua-duanya penting ya dan harus diseimbangkan. Jadi satu, sekarang kamu mungkin sedikit mengerti atau sudah memahami gitu ya. Tuh, bottom of the deck-nya spiritual union ya. Jadi beberapa di antara kamu di sini nanti akan ada penyatuan hubungan secara spiritual. Ada satu koneksi secara spiritual. Jadi kamu dan orang ini memiliki satu pemahaman, satu frekuensi gitu. Jadi ketika kamu terkoneksi dengan orang yang ibaratnya apa ya, memiliki satu frekuensi dengan kamu, kamu tidak perlu banyak bicara. Lawan bicara kamu sudah mengerti, sudah bisa merasakan apa yang kamu rasakan, sudah bisa memahami gitu. Meskipun tanpa kamu banyak bicara, meskipun hanya berbicara sedikit, dia sudah memahami. Itulah kalau penyatuan secara spiritual ya.
Jadi dua tubuh, satu pikiran, satu hati, satu jiwa. Nah, kurang lebih begitu. Di antara kamu nanti akan mendapatkan penyatuan secara spiritual. Di saat kamu mencapai di energi material dan spiritual prosperity ini, ya, kamu di situ nanti akan betul-betul mengerti dan memahami kenapa kamu harus melalui fase A, fase B, fase C, dan seterusnya. Kurang lebih begitu, PL1. Dan hadiah dari semesta di antara kamu nanti akan ada disatukan. Disatukan dengan seseorang yang memang terikat secara spiritual dengan kamu. Ini sangat bagus sekali ya. Semoga yang baik-baik mewujud nyata ya. PL1, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya, PL2, katanya sudah saya safal ya, dan sudah saya tebar. Berita bahagia yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini. Di sini saya melihat kamu akan mendapatkan satu informasi atau berita di sini. Informasi dan berita di sini bisa terkait dengan pekerjaan, bisa terkait dengan asmara ya. Ada juga di sini beberapa di antara kamu akan menerima satu kabar baik, entah itu pernyataan cinta dari seseorang, ungkapan cinta dari seseorang. Seseorang itu mungkin sudah lama kamu tunggu gitu. Atau seseorang yang memang sudah kamu harapkan gitu ya. Buat kamu misalkan sudah menjalani satu pertemanan, persahabatan atau koneksi dengan orang ini, tapi kamu masih ragu-ragu gitu ya, apakah orang ini punya perasaan cinta sayang atau hanya sebatas menganggap kamu teman. Nah, di sini kamu sebentar lagi akan mendapatkan kejelasan gitu. Perasaan dia ke kamu ini ternyata lebih dari sekedar teman ya. Dia nanti akan berani mengungkapkan isi hatinya ke kamu atau menyatakan cinta ke kamu ya. Jadi tunggu aja kabar baik itu. Dan di sini ada satu kesempatan dan peluang baru PL2 untuk kamu. Kesempatan ini bisa untuk segala aspek kehidupan, bisa pekerjaan, bisnis, usaha, asmara, atau apapun. Intinya akan ada kesempatan untuk kamu, untuk supaya kamu bisa bertumbuh, berkreasi kembali, begitu. Dan di antara kamu juga nanti akan dapat mewujudkan beberapa impian kamu, beberapa keinginan kamu. Mungkin kamu yang sudah berencana ingin liburan, kamu akan kesampaian di sini sebentar lagi. Yang sudah menginginkan membeli sesuatu gitu ya, akan kesampaian sebentar lagi, begitu. Jadi ada satu rencana yang nanti akan terrealisasikan dalam waktu dekat. Amin ya, PL2. Kita lihat lagi. Saya shuffle dulu ya. Ya, PL2. Berita baik selanjutnya yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini adalah ya, akan ada kelimpahan di sini. Bisa kelimpahan materi, bisa kelimpahan dalam bentuk apapun ya. Rezeki itu kan luas ya. Yang pasti ada kebahagiaan, ada kelimpahan di sini. Yang pasti membuat kamu cukup sumringah saya melihatnya. Dan di sini ada juga ya energi yang cukup membuat kamu sangat bahagia. Ini adalah terkait dengan asmara, cinta. Hubungan kamu akan semakin membaik, hubungan kamu akan semakin intinya ya romantis gitu ya dengan pasangan kamu. Dan di sini kamu akan mendapatkan kejelasan terkait hubungan kamu. Di antara kamu sepertinya memang ada yang terjebak dalam hubungan yang belum ada status mungkin, belum ada kepastian mungkin. Nah, di sini sebentar lagi di antara kamu yang merasa berada di dalam situasi seperti itu, sebentar lagi kamu akan mendapatkan satu kejelasan. Ditunggu aja ya. Dan ini pastinya membuat kamu sangat bahagia. PL2. Ya, PL2. Berita bahagia selanjutnya yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini adalah adanya kestabilan ya. Sebelumnya mungkin kamu mengalami satu kehilangan semacam motivasi hidup mungkin, kurangnya greget gitu ya di dalam menjalani hari-hari kamu gitu. Nah, di sini sebentar lagi kamu akan mendapatkan satu kekuatan di dalam diri kamu, kestabilan kembali dalam diri kamu. Dan jika ada konflik ataupun satu kondisi yang tidak harmonis dengan orang lain, entah dengan pasangan atau siapapun di sini, akan adanya satu kedamaian, kerukunan kembali ya. Bahkan di antara kamu yang masih dalam konteks pacaran ya, di antara kamu di sini akan segera melakukan penyatuan di dalam pernikahan ya, atau memiliki satu komitmen, akan memiliki kejelasan. Nah, di sini dijawab kembali gitu ya, di antara kamu yang mungkin di dalam hubungan yang
masih belum ada kepastian, di sini sebentar lagi kamu akan mendapatkan kepastian yang mungkin selama ini sudah kamu tunggu-tunggu ya, akan adanya komitmen. Intinya di sini hampir ada energi ini juga ada di file satu sebelumnya ya. Jadi kondisi konflik, kondisi yang dingin, kondisi yang tegang gitu ya. Di sini akan berubah, bertransformasi menjadi satu kondisi yang penuh dengan kehangatan, kedamaian, keharmonisan gitu. Ini aspeknya luas, tidak hanya dalam aspek asmara ya. Pokoknya buat kamu banyak-banyak diaminkan ya, karena di sini saya melihat memang akan adanya banyaknya penyatuan atau pernikahan di antara kamu di sini. Mudah-mudahan ini betul-betul segera, sesegera mungkin ya, mewujud nyata ke dalam kehidupan kamu. Saya akan shuffle dulu ya untuk menyikat waktu. Oke, file 2. Energi baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Lihat di sini ya, ada harapan. Beberapa harapan kamu akan mewujud nyata, file 2. Ini berkaitan dengan kelimpahan, rezeki, finansial ya, juga harapan dalam aspek asmara. Ini di close energinya atau pembacaannya ini hampir sama dengan file 1 tadi ya. Kamu akan mendapatkan kestabilan secara material dan spiritual. Kata lainnya, lahir dan batin kamu akan stabil dalam waktu dekat ini. Adanya kelimpahan dalam bentuk rezeki, adanya kelimpahan kebahagiaan dalam bentuk hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang di sekitar kamu akan lebih membaik begitu. Intinya, secara kesimpulan, file 2, tolong diaminkan, aminkan sebanyak mungkin karena energinya cukup kuat ya. Sebentar lagi dalam waktu dekat ini, beberapa ataupun ya banyak sekali harapan kamu di sini yang akan mewujud nyata ya. Dan di sini kamu lihat di bottom of the deck-nya ada spiritual union ya, hampir sama dan bukan hampir sama ya, serupa di sini endingnya dengan PL1. Adanya kebijaksanaan. Jadi sebelumnya mungkin di antara kamu ada yang mengalami chaos dalam segi keuangan ya, finansial gitu. Jangan khawatir di sini. Perlahan tapi pasti PL2 ya. Perlahan tapi pasti. Apa yang kamu tanam sebentar lagi akan memberikan hasil yang cukup memuaskan buat kamu. Ini adanya satu kedisiplinan, kerja keras, kerjasama kamu dengan pihak lain gitu ya. Sehingga intinya apapun yang kamu upayakan di sini sebentar lagi akan membuahkan hasil yang cukup bagus buat kamu. File 2. Itu saja ya, terima kasih. Semoga betul-betul sesegera mungkin ini mewujud nyata ke dalam kehidupan kamu. File 2. Terima kasih ya. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, File 3 katanya sudah saya tebar ya. Kabar baik yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini. Di sini akan ada satu kejelasan. Mungkin di antara kamu di sini sebelumnya mengalami kebingungan ya, adanya satu pilihan, mau pilih A atau pilih B, pilih kanan atau pilih kiri ya. Di sini nanti kamu akan mendapatkan satu jawaban yang pasti ya, ada satu petunjuk dari keraguan kamu itu bahwa pilihan kamu mana yang harus kamu ambil, kamu akan mendapatkan petunjuk itu. Kamu akan entah itu nanti melalui petunjuk dari orang lain, entah itu istilahnya apa ya, pokoknya intinya teka-teki ini akan terjawab dalam waktu dekat ini. Sehingga kamu yakin, oh berarti kalau begini situasi dan kondisinya saya harus ambil jalan ini. Nah kira-kira begitu. Apapun situasinya, apapun kondisinya kamu PL3, kamu tidak perlu khawatir ya. Karena di sini Tuhan semesta alam telah memberikan kamu bekal istilahnya ya, untuk menghadapi segala situasi yang akan terjadi nanti. Saat kamu nanti misalkan akan mengalami suatu mara bahaya atau mengalami suatu masalah, apapun bentuk masalah dan mara bahayanya, kamu di sini tidak perlu khawatir gitu. Perlindungan, pertolongan itu akan selalu ada untuk kamu, PL3. Tapi bukan berarti kamu di sini bertindak sesuka hati kamu ya. Tetap kamu harus berusaha melakukan yang terbaik yang kamu bisa dan pastinya berdoa gitu. Sisanya di sini nanti semesta akan membimbing kamu. Ya, akan menjaga kamu sampai kamu selamat ke tempat tujuan. Dan di sini kamu akan memiliki kemampuan untuk mewujudkan beberapa keinginan kamu. Salah satunya di sini, mungkin di antara kamu ada yang sedang mengalami satu masalah hukum ya, atau ya masalah apapun itu, akan ada satu keadilan yang kamu dapatkan pada 3 ya. Kamu jangan khawatir. Kesabaran kamu pada akhirnya di sini akan berbuah manis. Kita lihat lagi dari oracle card-nya.
Ya, Pel 3. Berita baik yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ini. Satu siklus yang tidak mengenakan buat kamu di sini akan segera berakhir, Pel 3. Kamu akan mulai memasuki fase kehidupan kamu yang baru, lembaran baru. Mungkin di antara kamu nanti di sini akan memulai kehidupan baru di tempat baru, akan pindah tempat tinggal, mungkin ke luar negeri atau mungkin ke luar kota atau kemanapun. Intinya di sini sebentar lagi gitu ya, akan adanya satu fase kehidupan baru, adanya satu lembaran baru. Mungkin ada yang apa istilahnya, nanti akan memulai pekerjaan baru, kemudian memulai satu hubungan baru gitu ya. Jadi intinya memang ada satu new new beginning ya, atau dalam artian pokoknya fase kehidupan permulaan baru sebentar lagi, Pak 3. Dan di sini ada yang memang nanti dalam waktu dekat ini mengalami satu beberapa pertumbuhan spiritual atau spiritual awakening ya. Jadi gini, dari PL 1, PL 2, PL 3, energi spiritual ini terus masuk ya ke sini. Jadi adanya satu pertumbuhan secara batin, secara jiwa, secara pola pikir di sini. Jadi tidak bisa dipungkiri gitu ya. Memang semesta itu memberikan satu ujian, memberikan satu tempaan gitu. Itu bukan tidak ada maksud dan tujuannya. Semuanya pasti ada tujuannya. Jadi apapun fase kehidupan yang pernah kamu lewati PL 3, salah satunya membawa kamu menjadi sosok yang sekarang gitu ya. Adanya satu kesadaran baru di dalam diri kamu. Kamu memiliki pertumbuhan secara spiritual, kemudian secara mindset atau pola pikir kamu gitu. Kamu menjadi orang yang lebih wise atau bijaksana di sini saya melihatnya, lebih dewasa gitu ya. Dan lagi-lagi di sini ya, ada dua energi kartu ini. Yang energinya pembawaannya hampir sama. Akan adanya satu keadilan buat kamu PL 3. Ada kemungkinan di antara kamu mengalami satu perlakuan yang mungkin cukup tidak baik sama kamu ya. Ada yang mengalami kecurangan, bisa jadi. Ada yang mengalami penipuan, ada yang mengalami ya banyak hal lainnya yang membuat kamu berada dalam situasi dan kondisi yang teraniaya. Intinya begitu. Nah ini, fase ini akan segera berakhir PL 3. Sebentar lagi, kamu akan mendapatkan keadilan yang pantas untuk kamu. Air mata kamu, kepedihan kamu, penderitaan kamu, kesabaran kamu akan berbuah manis sebentar lagi. Jadi jangan putus asa ya, PL 3. Teruslah berjuang, karena ini energinya akan mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi kenapa kadang saya langsung shuffle dan saya tebar gitu, selain untuk menyingkat waktu juga kadang-kadang banyak sekali noise ya, banyak sekali suara, kadang ada banyak suara anak kecil lah, inilah, itulah gitu. Jadi daripada mengganggu audionya ke dalam video gitu, jadi kadang-kadang saya lebih konsentrasi untuk apa ya, shuffle dulu, tebar gitu, baru saya reading gitu ya. Ini sekedar info aja. Gitu ya guys. Ada self love, creation, intention. Baik. Reflection, projection. Hampir-hampir mirip semua nih dari part 1, part 2, part 3. Ada yang nyangkut sebagian-sebagian. Ya, berita baik sebentar lagi yang akan hadir dalam kehidupan kamu part 3. Di waktu sebelumnya ada kemungkinan kamu adalah pribadi yang mungkin kurang memperhatikan diri kamu. Kamu terlalu sibuk ngurusin orang lain, keluarga, pasangan, teman, sahabat, atau siapapun. Mungkin di sini ada satu kemungkinan kamu seseorang yang gak tegaan gitu ya, seseorang yang punya empat gitu, gampang apa istilahnya, gampang iba, gampang kasihan gitu, sampai akhirnya di sini kamu melupakan diri kamu sendiri. Nah, sebentar lagi di sini ada satu energi. Semesta akan menggiring kamu, menuntun kamu untuk mulai peduli, untuk mulai mencintai diri kamu sendiri. Part 3. Ya, sudah saatnya kamu harus memperhatikan, mengasihi, menyayangi diri kamu. Supaya
ada keadilan untuk diri kamu. Kalau kamu terlalu sibuk ke luar diri kamu, sementara di dalam diri kamu kamu abaikan. Kalau kamu biarkan kondisi ini berlarut-larut ya, perlahan-lahan kamu nanti akan merasakan satu, entah itu dalam bentuk depresi, entah itu dalam bentuk emosi, entah itu dalam bentuk kekhawatiran, kecemasan dan lain sebagainya. Intinya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Seimbangkan antara kamu keluar dan kamu ke dalam. Dalam artian kamu boleh membantu orang lain gitu. Tapi kamu harus utamakan diri kamu dulu. Bahagiakan diri kamu dulu, baru kamu nanti akan bisa membahagiakan orang lain. Kurang lebih begitu, PL3. Ya, kamu diminta nanti di sini akan ada satu kesadaran gitu. Betul-betul mulai membuka hati dan pikiran kamu untuk mempelajari, mengenal diri kamu lebih baik. Kata lainnya ini ada satu panggilan untuk pencarian jati diri gitu ya. Kamu mulai mau mencari tahu apa sebenarnya yang kamu inginkan, apa sebenarnya yang kamu mau, apa yang sebenarnya benar-benar ingin membuat kamu bahagia, hal yang membuat kamu bahagia, kurang lebih begitu. Dan di sini kesedihan kamu akan berakhir ya, entah itu kesedihan dalam bentuk pekerjaan, kesedihan dalam bentuk hubungan asmara, ataupun secara general atau umum gitu ya. Kesedihan-kesedihan itu akan segera berakhir, Pak 3. Karena di sini, di saat kamu mulai mencintai, mengasihi, memperhatikan, menyayangi diri kamu sendiri, kamu akan bisa menarik atau menebarkan energi positif ke sekeliling kamu di sini. Ya, sehingga perlahan-lahan keberuntungan itu akan mulai terbuka untuk kamu, PL3. Bagus sekali PL3. Kita lihat terakhirnya untuk kamu. Akan ada komitmen PL3. Kabar baik dalam konteks pekerjaan, karir ya. Tuh, maaf ya. Oke, PL3. Saya senang sekali ya. Dari PL1, PL2, PL3 di closingnya bagus semua ya. Maksudnya sangat bagus malah. Jadi, berita baik yang akan kamu dengar sebentar lagi PL3 ya. Segala sesuatu yang pernah kamu korbankan sebentar lagi akan, apa istilahnya ya, apa yang kamu tanam ini sebenarnya akan kamu petik, intinya begitu ya. Dan sesuatu yang mungkin tersembunyi atau disembunyikan dari diri kamu, entah dari pasangan atau dari siapapun itu ya, itu yang ada kebenaran yang terungkap di sini, file 3. Jadi seseorang yang mungkin pernah memanipulasi kamu, seseorang yang mungkin cenderung tidak baik lah ya sama kamu, ini kamu akan tahu gitu ya, kamu akan mengetahui hal ini. Oh ternyata orang ini tidak jujur misalkan, oh ternyata orang ini selama ini begini sama saya, oh ternyata orang ini selama ini jahat sama saya, kurang lebih begitu ya. Istilahnya ini arahnya ke kayak intuisi kamu ya. Kata lainnya intuisi kamu juga di sini sebentar lagi ya, kedepannya ini akan apa ya, menjadi lebih tajam. Kamu menjadi orang yang tidak bisa dimanipulasi lagi. Kamu menjadi seseorang yang lebih tajam lagi secara batin gitu. Jadi kamu tidak tidak mudah lagi ya, selain dimanipulasi istilahnya ya dipermainkan ya, hampir sama ya, manipulasi dipermainkan ya. Intinya pokoknya di closing energi file 3 ini, berita baik yang akan sebentar lagi kamu dapatkan adalah semesta akan memberikan kamu satu hadiah dari setiap kebaikan, dari setiap pengorbanan yang pernah kamu berikan gitu ke orang lain ya, atau yang pernah kamu lakukan. Dan kamu sangat layak mendapatkan ini, file 3 ya, karena selama ini saya lihat memang kamu terlalu sibuk untuk membantu orang lain, entah keluarga, entah pasangan atau siapapun gitu. Hingga saya lihat di sini kamu menjadi lupa ya untuk mengasihi dan mencintai diri kamu sendiri. Nah, di sini semesta mengatakan enough, cukup. Saatnya kamu memperhatikan diri kamu. Nah, di sini seiring berjalannya waktu, hadiah lain dari semesta yang akan diberikan sama kamu adalah intuisi kamu akan semakin tajam. Kamu akan bisa melihat banyak kebenaran yang mungkin kamu bisa melihat, menyadari banyak hal yang selama ini mungkin ditutupi dari diri kamu, PL3 ya. Nah, saat intuisi kamu di sini semakin tajam,
kamu akan bisa membedakan dan bisa merasakan mana orang baik, mana orang yang tidak baik, niat orang ini apa, semacam itu ya. Sehingga kamu tidak mudah dimanfaatin lagi, tidak mudah dimanipulasi lagi gitu. Ya intinya kamu akan melihat segala sesuatunya dengan lebih clear, dengan lebih jelas gitu, PL3. Saya doakan semoga segera mewujud nyata ke dalam kehidupan kamu, PL3. Tetap semangat ya, tebarkan kebaikan tapi harus seimbang juga antara kamu ke orang lain dengan kamu ke dalam diri kamu sendiri. Segala sesuatunya jangan berlebihan ya, yang sedang-sedang saja. Oke, PL3? Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.